Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Ulfalasna, NIM 2202011116 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stemming and lemmatization, yang mana stemming and lemmatization ini adalah proses penting dalam preprocessing teks yang ada pada bahasa natural. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian stemming and lemmatization, kelebihan dan kekurangannya, tahapan prosesnya, serta contoh implementasinya menggunakan kode Python yang sederhana di Google Colab. Untuk yang pertama adalah penjelasan stemming and lemmatization. Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi bentuk dasar atau bentuk akar dengan cara memotong imbuhan, baik awalan, akhiran, maupun sisipan. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan kata ke bentuk paling dasar supaya komputer dapat mengolah teks dengan lebih efisien. Contoh sederhananya adalah pada kata pemanfaatan, maka akan menjadi manfaat, mengakses, maka akan menjadi akses, membantu, maka akan menjadi bantu. Sedangkan untuk lemmatization sendiri adalah proses mengubah kata ke bentuk dasar berdasarkan kamus atau leksikon bahasa. Berbeda dengan stemming, lemmatization menghasilkan kata dasar yang baku dan prosesnya memperhatikan konteks serta kelas kata. Untuk contohnya adalah mempelajari itu akan menjadi ajar atau pelajar, digunakan akan menjadi guna, meningkatkan akan menjadi tingkat. Lemmatization ini lebih akurat daripada stemming karena berbasis pada aturan linguistik dan kamus bahasa. Untuk kelebihan stemming dan lemmatization, untuk kelebihannya sendiri adalah untuk kelebihan stemming, yang pertama proses cepat dan ringan, yang kedua cocok untuk dataset besar, yang ketiga mengurangi variasi kata sehingga fitur analisis lebih stabil, yang keempat implementasinya mudah. Dan untuk kelebihan lemmatization-nya, yang pertama hasil lebih akurat dan baku, yang kedua memperhatikan konteks dan aturan bahasa, yang ketiga cocok untuk analisis NLP tingkat lanjut seperti analisis sentimen dan chatbot. Sedangkan untuk kekurangan stemming dan lemmatization, yang pertama kekurangan stemming yaitu hasil tidak selalu kata baku, yang kedua kadang memangkas kata terlalu banyak, yang ketiga tidak mempertimbangkan konteks bahasa. Untuk kekurangan lemmatization-nya adalah lebih lambat karena membutuhkan kamus, selanjutnya implementasi lebih kompleks, dan yang ketiga bergantung pada kelengkapan data kamus. Untuk penjelasan tahapannya adalah yang pertama untuk tahapan stemming-nya menginput teks mentah, yang kedua sistem mendeteksi imbuhan pada kata, yang ketiga imbuhan seperti meng, pe, kan, an akan dipotong, yang keempat hasilnya berupa kata dasar non-baku, dan yang kelima digunakan untuk langkah lanjutan seperti back of word atau TF-IDF. Untuk tahapan lemmatization-nya, yang pertama menginput teks, yang kedua sistem mencocokkan kata dengan kamus bahasa, yang ketiga menentukan bentuk lemma berdasarkan kelas kata, yang keempat menghasilkan kata dasar yang baku dan sesuai aturan bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kode stemming dan lemmatization di Google Colab. Di sini saya sudah mempunyai codingan untuk yang stemming-nya. Yang pertama, di situ ada pip install sastrawi. Ini digunakan untuk menginstal library sastrawi yang digunakan untuk stemming bahasa Indonesia. Jadi library sastrawi itu digunakan untuk stemming bahasa Indonesia. Untuk yang kedua adalah baris kedua ada prompt sastrawi steamer factory import steamer factory. Itu digunakan untuk mengimport steamer factory lalu langsung membuat objek steamer. Selanjutnya ada teks. Di sini saya menggunakan teks penelitian terbaru membahas bagaimana pemanfaatan teknologi dapat membantu masyarakat mengakses informasi dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya adalah print stemming, steamer stem. Ini digunakan untuk mengembalikan kata ke bentuk akar. Untuk teksnya ini nanti kita menggunakan stemming, yang mana nanti akan kembali ke bentuk besar. Kita run terlebih dahulu.
Ini adalah hasilnya, hasil dari STEAMing-nya. Dari teks penelitian terbaru membahas bagaimana pemanfaatan teknologi dapat membantu masyarakat mengakses informasi dengan lebih cepat dan efektif. Setelah kita STEAMing, maka menjadi teliti baru bahas bagaimana manfaat teknologi dapat bantu masyarakat akses informasi dengan lebih cepat dan efektif. Itu untuk hasil STEAMing-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan coding lemmatization-nya. Di sini saya juga sudah mempunyai codingan lemmatization-nya. Untuk yang pertama ini menggunakan install NLP-ID. Untuk NLP-ID ini sebagai alat untuk lemmatization bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini ada lemmatizer. Ini dibuat langsung tanpa konfigurasi tambahan. Terus teksnya di sini adalah mahasiswa mempelajari berbagai konsep kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem modern untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dan nanti untuk printnya ini lemma, lemmatizer, lemmatis, dan dalam kurung teks ini digunakan untuk mencocokkan kata dengan kamus bahasa Indonesia untuk menemukan bentuk lemma. Selanjutnya kita run terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Dan ini untuk hasilnya, dari teks yang di atas, mahasiswa mempelajari berbagai konsep kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem modern untuk meningkatkan efisiensi kerja setelah menggunakan coding lemma menjadi mahasiswa ajar bagai konsep cerdas buat yang guna dalam sistem modern untuk tingkat efisiensi kerja. Itu adalah codingan STEAMing dan lemmatization yang telah saya lakukan. Untuk selanjutnya adalah hasil STEAMing dan lemmatization sangat penting digunakan pada tahap NLP seperti analisis sentimen, klasifikasi teks, pencarian dokumen, clustering dokumen, dan yang lain. Demikian video tutorial praktikum mengenai STEAMing dan lemmatization menggunakan Python Google Colab. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.